Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Imunaningsih, NIM E 2019-2028, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan mengasih tanggapan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMII, selaku dosen ekonomi makro Islam. Pertama yaitu pengertian ekonomi dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ekonomi dua sektor merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Jadi dalam ekonomi itu ada ekonomi tertutup di mana masyarakat itu memproduksi lalu masyarakat itu juga yang mengkonsumsinya, dan pemerintah tidak intervensi baik dari sisi yang diproduksi dan yang dikonsumsi. Selanjutnya yaitu diagram AI perekonomian dua sektor. Di dalam diagram tersebut ada rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Dan dalam diagram juga terdapat pasar barang dan jasa dan ada pasar faktor produksi. Selanjutnya yaitu aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua yaitu sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Selanjutnya yaitu hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor penting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Contohnya terdapat pada tabel 4.1 halaman 118 dalam karangan Sadono Sukirno. Tabel tersebut menunjukkan hubungan antara disposable income dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan. Selanjutnya yaitu fungsi tabungan, yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Selanjutnya yaitu investasi dan fungsi investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama yaitu pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua yaitu penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga yaitu pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat yaitu pertambahan barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto depresiasi. Selanjutnya yaitu fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Yang pertama yaitu investasi otonomi, merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruhi dengan besarnya pendapatan. Yang kedua yaitu investasi terpengaruhi, merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama yaitu ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Rumusnya yaitu Y sama dengan C plus I. Yang kedua yaitu investasi sama dengan tabungan. Rumusnya yaitu I sama dengan S. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.